Dari awal kita sudah dituntun di dalam ajaran agama kita itu eh, yang secara batin apa namanya gitu kita sudah resapi seperti itu, kemudian secara fisik itu konkretnya kita melihat keberadaan itu ada di Sanggah Kemulan itu gitu. Nah itu sudah lengkap itu di sana gitu. Nah itu dan juga eh, kalau ada Sanggah Kemulan gitu berarti wah ini orang Bali ini gitu. Om Swastiastu, kembali bersama kami di channel Sarwatata Pustaka. Nah kali ini untuk keberlanjutan daripada channel ini, saya Agung Dwi Payana bermaksud untuk mewawancarai salah satu tokoh. Nah beliau ini bernama Bapak Iwayan Megonade. Nah beliau ini adalah salah satu seorang akademisi dan juga seorang praktisi di bidang kebudayaan, khususnya kebudayaan Bali. Nah langsung saja saya sapa beliau. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Wayan? Inggih, rahajang. Tapi mantan kesibukannya makin Pak Wayan? Makin yang paling ngempu cucu. Oke. Ampun pensiun dia. Oke. Dan Dumun waktu ini yang DJ nih ada dosen. Tiang di kalau institusi di UNUD Fakultas Teknik jurusan arsitektur gitu. Iya. Rika mengabdi gitu. Dumun sebelumnya sempat dados bendesa kendan Kocak. Nggih, bendesa reksesetan selama 11 tahun. Selama 11 tahun. Lumayan lama nih kayaknya. Iya kan. Nah, jadi begini Pak Wayan, maksud kami dari Sarwatata Pustaka. Nah kebetulan buku Pak Wayan, mohon maaf saya pinjam sebentar. Ya ini salah satu karya beliau tentang naniki hasil studi dari penelitian doktoral beliau. Nah yakni ragam bentuk arsitektur Sanggah Kemulan di Kota Denpasar. Nah ini adalah salah satu buku juga terbitan dari Sarwatata Pustaka. Nah menarik nih Pak Wayan. Dalam buku niki Pak Wayan menjelaskan tentang keberadaan Sanggah Kemulan di daerah perkotaan. Nah untuk mengawali pembicaraan ini saya ingin bertanya Pak Wayan, bagaimana Pak Wayan melihat suatu persoalan di lapangan terkait dengan pentingnya keberadaan Sanggah Kemulan, khususnya daerah perkotaan yang ya saya katakanlah bisa disebut wilayah heterogenitas yang cukup intens ya, seperti itu, pengaruh globalisasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak Wayan Megonade dapat melihat persoalan yang terjadi di lapangan? Ya, jurus Pak. Om Swastiastu, rahajang sareng sami pemirsa. Pak Agung, tiang awali dengan mengucapkan terima kasih kepada Sarwo Tata Pustaka yang telah menerbitkan buku niki. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya paling tidak gitu harapan dari tiang itu, karena proses ini setelah tiang melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi di Unhi. Jadi karena tiang mempunyai pandangan di kota itu begitu menjadi pusat perhatian masyarakat untuk mengadu nasib gitu. Mobilitas itu terjadi. Ya, itu kan tidak bisa dikatakan dari Bali saja, malah dari seluruh Indonesia dan dunia juga. Gitu. Sehingga bagaimanapun Denpasar yang mempunyai visi dan misinya membangun berwawasan budaya gitu, ini identitasnya harus tetap terjaga gitu. Kalau misalnya identitasnya hilang berarti ya semua
apapun tujuannya atau visi dan misi itu sirna juga dia nanti gitu. Nah itu kemudian kehidupan masyarakat kota Denpasar itu banyak yang telah mengalami perubahan. Lalu bagaimana masyarakatnya menyikapi identitas itu? Itu yang menjadi yang, dan kan perubahan itu ya memang tidak bisa dibendung gitu. Pasti akan terjadi. Ya terjadi. Nah kalau misalnya seperti itu, menyikapi hal yang akan terjadi itu mana yang kita harus prioritaskan gitu. Alasan-alasan pasti banyak gitu. Misalnya di kota tanahnya sempit gitu. Kemudian yang namanya Sanggah Kemulan itu harus menyatu dengan tanah gitu. Itu yang klasik gitu. Nah kemudian tidak usah membuat Sanggah Kemulan gitu. Kita buat pelinggih Padma Capah aja satu gitu. Itu misalnya gitu. Nah ini yang umum gitu. Tapi kalau di disertasi saya memang berbeda itu dengan kenyataan yang di lapangan gitu. Nah lalu saya akan menyikapi permasalahan ini gitu. Ternyata Sanggah Kemulan yang katakanlah diciptakan gitu oleh Empu Kuturan itu pada 900 ya abad 11 lah gitu. Abad 11 itu punya prinsip yang luar biasa gitu. Satu, diawali dengan ricuhnya masalah sektor di Bali. 9 sektor kan. Itu diselesaikan melalui Sanggah Kemulan ini. Kemudian tanah Bali, Pulau Bali yang begitu sempit gitu, itu harus dijaga ketat gitu. Dijaga ketat gitu. Sehingga bayangkan dari abad 11 kalau misalnya Bali itu menjadi kuburan gitu, mungkin sudah bisa habis itu. Nah, jadi tidak perlu kuburan yang besar-besar, yang luas itu. Segera dilakukan pengabenan, kemudian roh leluhur itu disinggasanakan, dilinggihkan di Sanggah Kemulan. Jadi praktis. Ini nilai-nilai yang jauh ke depan mestinya yang kita sikapi bersama gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyikapi ini, ya tentunya penghargaan kita kepada karya leluhur itu jadi sirna juga, punah juga gitu. Nah ini lalu karena Denpasar merupakan barometer gitu. Barometer dari Provinsi Bali gitu. Pusat perekonomian, pusat kebudayaan, saya boleh katakan seperti itu gitu. Adanya di Denpasar. Saya akan melakukan penelitian di Denpasar gitu. Nah, cara untuk mencari informasinya, narasumbernya itu adalah dari jero bendesa gitu. Karena bendesa itu adalah tokoh penting yang ada di desa. Waktu itu namanya Desa Pekraman gitu. Karena berkaitan dengan Empu Kuturan gitu, Desa Pekraman ini lahir karena jasanya beliau. Jadi sejak abad 11 Masehi itulah Desa Pekraman dikukuhkan di Bali gitu. Nah itu jadi anggapan saya dengan diberikan informasi oleh bendesa itu, kredibilitas data itu
akan bisa lebih dijamin gitu. Iya. Kalau misalnya dibandingkan saya mengambil sampelnya dari sembarangan atau acak gitu. Iya. Nah ini pun saya membuat wilayah penelitian itu agar mewakili seluruh kota Denpasar. Oh, berarti napi wastana sanggah kemulaan itu salah satu ciri khas identitas khususnya masyarakat Bali dan khususnya saya katakan lagi di lokasi penelitian Bapak khususnya di Kota Denpasar sebagai barometer Provinsi Bali harus tetap dilestarikan seperti itu Pak ya. Nah, juga saya pernah dapat lihat dalam karya Bapak di buku niki, saya melihat penyebutan ya saya kembali hal yang fundamental yang mendasar dari kajian Bapak. Bapak menyebutkan ada sanggah kemulan, ada pelinggih kemulan, pelinggih taksu dan pelinggih penglurah. Nah, seperti ini Pak. Apakah yang dimaksud yang Bapak maksud sebagai sanggah kemulan itu keseluruhan yang ada di yang kita tempat suci pemujaan keluarga gitu, atau memang yang disebut hanya satu bangunan itu saja Pak? Dari Empu Kuturan itu kan satu bangunan itu yang disebut sanggah Rongtlu kan gitu. Itu yang disebut sanggah kemulan gitu. Perkembangan berikutnya gitu. Karena sanggah kemulan itu awalnya itu perkembangan dari pemujaan kepada Betara Surya gitu. Betara Surya. Ya, itu waktu zamannya Resi Markandeya gitu. Resi Markandeya. Ya itu. Karena saya akan ke Empu Kuturan gitu. Iya. Nah, jadi di sana ada pengembangan konsep untuk Sanggar Surya yang dikembangkan oleh Empu Kuturan itu untuk menyatukan sekte-sekte dan paham Buddha Mahayana dan Siwaistis gitu. Ya. Jadi yang ada di Bali itu dia menyatu dengan paham yang dua ini yang Siwaisme dan Mahayananya ini gitu. Ya. Jadi jadilah dia itu yang namanya Trimurti gitu. Iya. Jadi Trimurti itu Brahma, Wisnu, Siwa kan gitu dia. Nah ini jadi Rongtlu ini sudah disepakati bersama gitu. Iya. Paham kita di Bali percaya kepada unsur Trimurti ini. Iya. Ya tentunya yang tadi menghormati Betara Surya ini itu matahari gitu, yang konkretnya gitu, secara imajiner disebut Betara Surya gitu. Ini arah terbitnya itu dari timur gitu, sehingga sanggah kemulan ini dia harus berada di sebelah timur gitu. Kita harus memujanya ke arah timur gitu. Nah lalu agama waktu itu disebut agama Siwa Buddha gitu. Disepakati seperti itu gitu. Nah berkaitan dengan ini kan baru sumbunya sumbu religi gitu. Saya katakan sumbu religi matahari terbit dan matahari terbenam gitu. Tapi ini merupakan suatu pengejauhan kekuatan gitu dari Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Ini harus mempunyai sakti gitu. Sakti gitu. Saktinya itu ini kan dewi-dewinya itu gitu. Ada Dewi Saraswati, Dewi Umo, dan juga ada Dewi Wisnu, Dewi Sri gitu. Ya, ini lalu di mana gitu? Sakti itu adalah sumber penghidupan gitu. Jadi sumber penghidupan berarti di Bali itu Denpasar khususnya gunungnya itu berada di utara gitu. Sehingga
taksu itu sakti itu gitu. Orang menyebutkan taksu itu sebagai inner power gitu, Inner kekuatan power, batin di dalam diri manusia itu. Didirikanlah itu di sebelah utara gitu. Kemudian gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah terwujud gitu, lalu siapa yang mewujudkan manusia itu gitu. Nah, ini ada yang namanya catur dewata gitu. Catur dewata. Ya. Atau biasa disebutkan di masyarakat itu berdasarkan ajaran Kanda 4 itu ada seperti nyom gitu, getih gitu. Ini unsur ini menyatu dia di sana gitu. Manusia itu mempunyai kehidupan, mempunyai penghidupan dan mempunyai penjagaan gitu. Jadi muncullah yang 3 itu gitu. Jadi begitu orang mau masuk ke Sangah itu disapa oleh catur dewata ini gitu. Nah, itu tingkatannya kalau sudah kita menyebutkan dewatanya gitu. Tapi kalau yang lebih umum kan catur sana disebut. Ya, itu berada di tugu ini gitu. Nanti ini yang terjadi sekarang gitu, yang umumnya kenapa orang itu bikin Sangah Kemulaannya 3 gitu, atau Sangah ya betul dah, Sangah keluarganya itu 3 gitu. Filosofi atau filsafat ini yang diejawantahkan gitu. Nah, dengan demikian gitu, kalau manusia meninggal gitu, catur sananya juga ikut gitu, sumber penghidupannya juga hilang gitu gitu. Jadi melinggihlah dia itu di Sangah Kemulaan itu gitu. Jadi di sana dipersatukan gitu. Itu kalau misalnya satu aja itu Sangah Kemulaan aja, ya saya kira ya sudah cukup gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan ini, buat saja itu gitu. Kita percaya bahwa penciptaan, pemeliharaan dan pemerelina itu akan terjadi setiap kehidupan ini gitu. Gitu ya. Sangat menarik Pak terkait dengan wujud atau artefak dari Sangah Kemulaan itu yang Bapak sampaikan bahwa mengandung syarat akan nilai-nilai filosofis yang perlu ditubuhkan dalam masyarakat Hindu khususnya di Bali. Nah, terkait dengan itu Pak, khususnya di Kota Denpasar yang menjadi lapangan penelitian Bapak mengambil data terkait dengan keberadaan Sangah Kemulaan tersebut. Tampaknya Bapak menjelaskan sangat beragam wujud arsitektur dari Sangah Kemulaan ini. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi ini ke semua Pak? Padahal dalam satu wilayah, saya katakanlah Kota Denpasar, Bapak memperoleh data bahwa ada beragam wujud di sana. Bagaimana yang Bapak temukan lapangan, bagaimana penggambarannya seperti itu Bapak? Oh iya. Kembali kepada wujud gitu, itu kan ada faktor-faktor yang berpengaruh di sana gitu. Ada faktor ekonomi gitu, yang berkaitan dengan penggunaan dan prototipe atau tipe dari pemilihan bentuk itu gitu. Kemudian juga ada kliennya gitu. Ya. Itu. Nah, yang juga tidak bisa lepas dari proses pengembangan persepsi dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Ya, jadi tidak puas dengan seperti itu, maka dipilih yang ini gitu. Itu kan macam-macam adanya gitu. Tetapi tetap saja unsur-unsur yang tidak bisa dilupakan itu akan dipertahankan gitu. Misalnya gitu, kalau
perubahan struktur sosial itu dulu golongan A tidak boleh seperti golongan B gitu. Dengan adanya perubahan sosial kembali kepada falsafah aslinya gitu. Misalnya unsur pertiwi gitu harus segi empat gitu. Jadi bentuk segi empat itu tetap dipertahankan gitu. Kemudian masuk juga unsur nir gitu, nirwata maksudnya gitu. Jadi sunyo itu ya kosong, sebelum kosong itu pasti ada titik gitu. Jadi ada nudnya itu, ada puncak gitu. Itu bagaimana proses segi empat sampai menuju puncak gitu, itu yang tidak bisa dilepaskan gitu. Kemudian ada juga kalau perkembangan ini merubah wujud atau bentuk itu, yang dulu memakai namanya dedelang gitu. Dedelang ya, ada yang dedelang kalau di Astaghfirullahaladzim itu disebut bejagul gitu. Bejagul itu artinya bejelang bahasa Bali-nya gitu. Karena ini diganti setelah masuk di Bali, banyak bahasa-bahasa Bali yang masuk di lontar-lontar itu gitu. Nah itu kemudian juga memunculkan penghidar-hidar gitu, misalnya pengurip gitu. Urip itu diwujudkan melalui sesaka gitu. Sesaka itu tiangnya, tiang penyangga itu. Kalau urip kangin gitu, kalau bangunan yang berdangin gitu, yang arah timur itu mempunyai urip 5 gitu. Tapi 5 itu boleh digandakan. Jadi kalau di dalam lontar itu disebutkan wenang tikelakena gitu, boleh dikalikan. Jadilah dia 10 gitu. Jadi 10. Nah sehingga sangah kemulan itu sekarang itu lebih banyak yang melengkapi dengan unsur-unsur itu. Jadi tiang penyangganya itu dibuat 10 gitu. 8 pada gedongnya, lalu di depannya itu ada tiang tambahan lagi 2 gitu, yang disebut kemulan agung gitu istilahnya. Padahal itu menyempurnakan unsur pengurip gitu, yang berasal dari sesaka itu, yang didapatkan dari unsur sesaka itu. Jadilah dia itu 10 gitu. Nah dengan demikian landasan bawahnya itu bataran itu menjadi segi 4, kemudian didukung oleh pengurip-urip itu sesakanya 10 gitu, lalu puncaknya tunggal gitu. Jadi limas jadinya dia gitu ya, limas tunggal gitu. Nah ini yang berkembang belakangan dengan berikutnya masuk dia kepada konsep yang namanya berbuah suah gitu. Jadi bebaturan yang di bawah itu diistilahkan burloke, di tengahnya itu disebut buah loke, dan yang paling atas disebut suah loke gitu. Jadi ini sudah unsur ini dimasukkan di dalam tatanan dimensi dari sangah kemulan itu. Jadi dia mempunyai secara horizontal, dia mempunyai ruang Brahma, Wisnu, dan di tengahnya Siwa. Kemudian secara vertikal dia itu di bawahnya itu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa gitu. Unsur sudah lengkap sekali di sangah kemulan itu gitu. Sehingga dengan menghayati konsep ini gitu, andai kata tidak punya Balai Sumanggen gitu, untuk memunjung itu bisa dilakukan di sangah kemulan ini, tetapi pada bebaturannya gitu. Gitu intinya gitu.
ini pandangan saya ya bagaimanapun perubahan itu agama Hindu Bali itu bisa menyesuaikan mengikuti perkembangan itu. Dinamisan itu. Ya, itu. Oh iya, benar. Itu melalui ini gitu yang saya ya saya belajar di arsitektur itu kan boleh dikatakan apa yang dibutuhkan buat saja itu gitu berarti sudah selesai gitu katanya gitu. Tetapi studi saya ini yang sekarang gitu selain kebutuhan yang faktual itu ada kebutuhan yang non faktual gitu. Itu yang saya coba ini gitu. Inilah sebetulnya kehidupan untuk orang Bali itu tidak berakhir selama dia itu belum bisa menyatu kepada nirwana gitu. Iya, Pak. Jadi hidup di dunia ini akan dilanjutkan dalam kehidupan periode yang lain gitu. Nah itu yang disebut inkarnasi ya gitu ya. Nah, jadi begini Pak, tadi Pak Wayan sempat menyebutkan di awal ya, terkait dengan sekarang posisi Sangga Kemulan yang dulunya harus di bawah, gitu. Nah sekarang di atas. Nah ini yang menarik bagi saya Pak ya, bagi saya sendiri melihat fenomena tersebut. Nah menurut pandangan Bapak bagaimana hal tersebut Pak? Ya Bapak tadi menyebut perubahan itu pasti terjadi, penerimaan di Hindu itu akan kedinamisan Hindu menyerap pengaruh-pengaruh baru tersebut Bapak. Kira-kira menurut Bapak seperti apa? Kebetulan di dalam penelitian saya itu ada 16 narasumber gitu. 5 narasumber memang sudah berbuat seperti itu gitu. Jadi rajanya itu sanggahnya itu berada di lantai 2 gitu. Lantai 2. Ya. Alasannya di sana macam-macam lah gitu. Termasuk yang lahan yang sempit itu gitu. Yang tidak terukur kan ini gitu. Nanti kalau misalnya tetangga membangun di sebelah rumah saya, berarti dia membangun bertingkat gitu. Rumah sanggah saya kan ada di bawah gitu. Kebetulan saya membangun yang baru ya saya buat aja sanggah gitu. Itu kan ya saya ya melihatnya itu ini fenomenanya kan gitu. Nah di samping itu yang ada yang juga yang di pinggir jalan gitu. Orang membuat badu itu kan tinggi-tinggi diusung gitu. Jadi sanggahnya di bawah kan kelihatan jauh di bawah gitu. Yang mayitnya itu kan ada di atas gitu. Katanya perasaannya dia itu juga udah gini. Ini ya saya angkat aja ini. Persoalan etika etis itu. Iya gitu. Itu. Karena itulah nilai kesucian menurut dia kan gitu. Nah itu yang saya dapatkan. Ada satu orang yang tidak setuju gitu. Ya ada satu orang. Yang lain itu semuanya setuju dia gitu. Setuju gitu karena perubahan itu kan pasti akan terjadi gitu. Tapi yang 5 itu yang sudah berbuat seperti itu gitu. Termasuk yang saya tanyakan ada pendatang yang tinggal di Denpasar gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat situasi yang seperti itu? Setuju enggak ini? Setuju gitu. Supaya jangan merajaannya di bawah gitu. Gitu. Gitu yang hasil dari ini hasil dari perolehan faktanya di lapangan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat keadaan seperti itu ya memang apa yang saya sampaikan tadi gitu, memang kita harus tetap mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi gitu. Nah, seperti tadi malah Mpu Puturan sudah dari awal sudah menyiapkan bahwa tanah Bali ini harus diselamatkan gitu. Jadi diusahakan
harus ada upacara ngaben itu gitu. Iya. Sehingga nah tujuannya kan memang mengembalikan unsur Pancamahabhuta supaya ke asal mulanya gitu. Atmannya gitu, rohnya itu dilinggihkan di Sangah Kemulan gitu. Kan praktis itu gitu. Iya. Ya, praktis ya. Kalau dulu zaman sebelum Pukuturan itu ngaben itu tidak dikenal gitu. Oh, Yang dikenal itu hanya biotanam gitu. biotanam. Ya, itu ditanam itu, dikubur gitunya gitu. Itu anunya. Khusus masyarakat Baliago. Ya, Oke, itu dia gitu ya. Nah, ini Empu Kuturan sudah membuat terobosan yang luar biasa gitu. Iya. Tanpa mengorbankan unsur-unsur yang lain. Itu yang kita harus sikapi gitu. Iya. Yang paling besar itu kan ternyata Empu Kuturan itu mampu dia membuat Bali itu menjadi tentram gitu. Kan iya. itu yang ini gitu. Nah, itu yang terjadi di Denpasar. Jangan terlalu ini gitu, tidak ada tempat gitu, tidak usah ada bikin ini gitu. Iya. Berarti salah kita kalau kita tidak menghormati leluhur kita gitu. Iya. Kan kita berada ya karena leluhur kita gitu. Nah, itu pasti akan dikatakan di dalam referensi itu ya tidak wajar seperti itu gitu. Ya, kita melupakan leluhur gitu. Nah, itu yang sementara yang melandasi saya itu begitu serius gitu. Karena dampaknya luar biasa kalau hilang Kemulan Kemulan ini hilang gitu. Kira-kira nanti Kayangan 3 pun akan bisa hilang gitu. Iya. Karena dia terkait itu. Iya. Kayangan 3 itu konsep makro yang lebih besar gitu. Sedangkan Kemulan ini konsep mikro di rumah tangga gitu. Ya kan gitu. Itu yang ini Dalam skup teritorial yang lebih spesifik. Iya, gitu. Ya. Nah, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak Wayan terkait dengan keberadaan atau eksistensi Sangah Kemulan hingga saat ini masih dipertahankan sebagai identitas umat Hindu khususnya di Bali, Pak. Nah, karena bagaimananya pengaruh dari luar, faktor eksternal tersebut ataupun hasrat atau mungkin saya katakanlah keinginan untuk menerima pengaruh tersebut, Pak, terkait dengan eksistensinya Sangah Kemulan ini, Pak. Bagaimana harapan, Pak? Ya, harapan itu memang dari awal sudah diikatkan oleh Empu Kuturan gitu. Jadi kita mestinya tidak boleh melakukan hal-hal di luar dari kesepakatan itu gitu. Artinya kita itu lahir, hidup, mati gitu. Itu pasti gitu. Setiap yang lahir pasti mati, tetapi belum selesai gitu ya. Belum selesai gitu. Lalu ini kan sudah tidak bisa konsep yang sudah tidak bisa dibantah lagi gitu. Kalau kita mau merubah konsep ini gitu, pasti akan memerlukan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pemunculan konsep itu. Ya. Karena begini, kita percaya bahwa kita harus melakukan persembahan karena kewajiban manusia itu adalah melakukan persembahan kepada penciptanya. Itu yang pertama, yang disebut pancayatnya itu gitu. Jadi kalau misalnya itu kita tidak lakukan, jelas kita itu tidak bisa tidak ingat kepada
tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Mungkin itu juga berkaitan dengan kenapa ketuhanan itu di Pancasila paling atas tempatnya gitu. Ini kan sudah jelas gitu. Secara konkret gitu. Umat Hindu di Bali gitu. Mungkin bukan di Bali saja, waktu saya ke Lampung itu, di Lampung juga kuat sekali ininya gitu. Merajaannya itu, sanggahnya itu. Ini mengindikasikan bahwa kita sudah melaksanakan yang namanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Itu karena kita melakukan persembahan itu gitu. Siapapun bisa melihat itu gitu. Kita tidak perlu sembunyi, memang harus diperlihatkan itu gitu. Nah, baik implementasi kenegaraan maupun implementasi keagamaan itu sudah sangat nyata gitu. Jadi di Bali itu ada disebut Swadharmaning negara dan Swadharmaning agama gitu. Itu. Lalu bagaimana generasi muda itu menghadapi tantangan-tantangan bahwa ada agama yang lebih praktis gitu misalnya gitu. Ya, kita pun bisa membuat menjadi persembahan itu lebih praktis gitu, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi jangan keluar dari jalur yang namanya warisan leluhur kita gitu. Itu yang ini gitu. Kalau dulu misalnya kita kaitkan ke kesenian gitu. Kalau dulu kesenian itu harus semalam suntuk gitu. Sekarang itu mungkin tidak perlu semalam suntuk gitu. Itu kan juga suatu sikap gitu. Tetapi seni itu ya tetap ada agamnya. Itu yang persembahan kita juga seperti itu gitu. Mana gitu yang jelas itu sehari-hari tidak bisa gitu karena kesibukan yang luar biasa itu, atau misalnya jadi prajurit gitu. Kan dari sana juga bisa melakukan secara secara praktis di sana gitu. Nah, kalau bisa gitu, karena di Bali itu hari kelahiran itu tidak boleh dilupakan gitu. Yang disebut piodalan gitu kan, itu yang itu. Harus ingat itu, sekarang modalan di kerajaan saya gitu, meskipun tidak pulang itu pasti ingat dengan hari kelahiran itu, juga ingat dari yang melahirkan kita. Yang melahirkan kita adalah leluhur kita gitu. Itu ingat ini. Nah, masa tidak tahu dengan piodalan di pura atau di sanggah di merajaan gitu. Nah, ini yang begitu jangan sampai dilupakan. Itu yang harapan saya gitu. Kalau misalnya kita pakai contoh gitu, pendatang-pendatang yang masuk ke Denpasar itu tidak perlu dia membuat merajaan yang bagus gitu. Cukup dengan sanggah turus lumbung aja gitu. Dia buat itu gitu. Tapi dia ingat gitu bahwa hari ini adalah odalan di merajaan saya di Karangasem gitu, di Singaraja gitu misalnya gitu. Nah, itu dia tetap dia menghormati leluhur gitu. Nah, itu kan ajaran kita di dalam agama Hindu kan ada yang namanya catur guru. Itu ibu bapak gitu, guru rupaka gitu. Penguasa pemerintah gitu, guru wisesa gitu, guru pengajian gitu, tempat kita menimba ilmu gitu. Dan yang terakhir pasti kepada guru swadhyaya, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa gitu. Itu yang sudah dari awal kita sudah dituntun di dalam ajaran agama kita itu, yang secara batin gitu kita sudah resapi seperti itu. Kemudian secara fisik itu konkretnya kita melihat keberadaan itu ada di sanggah kemulan itu gitu. Nah, itu sudah lengkap itu di sana gitu. Nah, itu dan juga kalau ada sanggah kemulan gitu,
berarti wah ini orang Bali ini gitu identitas itu sama seperti ciri khasnya. iya gitu saya ke Kalimantan gitu di sana lihat ini orang-orang Bali gitu ya orang-orang Bali gitu orang-orang Bali membuat merajaannya itu dan apa terkait juga dengan lingkungan gitu. Pokoknya ada pohon kelapa banyak di sana gitu, berarti di bawahnya itu pemukiman orang Bali gitu. Itu yang saya lihat di luar Bali gitu. Sedangkan di Bali kan udah habis semua gitu. Karena perubahan ini gitu. Ya mudah-mudahan generasi muda itu tidak kehilangan identitas gitu. Ya, itu. Itu yang saya harapkan. Terima kasih Pak Oyan atas kesempatan, waktu dan pengetahuan pandangannya terkait dengan Sanggar Kemulan sebagai identitas kebudayaan Bali Pak Oyan ya. Nah, semoga apa yang Pak Oyan sampaikan bermanfaat bagi kita semua terkait dengan warisan yang telah dapatkan secara turun-temurun dari leluhur yang telah sangat memberikan sumbangsih pemikirannya bagi kehidupan umat Hindu di Bali sekarang. Ya, terima kasih Pak Oyan. Semua. Baiklah, pemirsa Sarwata Tua Pustaka, demikianlah yang dapat saya wawancarai dari beliau Pak Iwayan Meganando terkait dengan pengetahuan yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk itu saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.